warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembuatan PPT ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan dosen, yaitu Ibu Nurhan Afnita MPD, serta untuk mengetahui fungsi filsafat pendidikan Islam dan urgensi filsafat pendidikan Islam. Pendidikan adalah latar belakang yang tak terpisahkan dengan hidup dan kehidupan umat manusia. Dalam hal ini, John Dewey berpendapat bahwa pendidikan sebagai salah satu alat kehidupan, sebagai bimbingan, sebagai sarana pertumbuhan yang mempersiapkan, membukakan, serta membentuk disiplin hidup. Fungsi filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat dalam bahasa asalnya Yunani kuno adalah cinta akan kebenaran atau hikmah. Sedangkan pengertian filsafat secara umum dapat diketahui bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya. Jadi, filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidahnya dalam bidang pendidikan. Sedangkan filsafat pendidikan Islam terbentuk dari kata filsafat, pendidikan, dan Islam. Penambahan kata Islam di akhir gabungan kata tersebut dimaksudkan untuk membedakan filsafat pendidikan Islam dengan pengertian yang terkandung dalam filsafat pendidikan secara umum. Filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai peletak dasar bagi kerangka sistem pendidikan yang akan berfungsi dalam mengaplikasikan ajaran Islam di bidang pendidikan, yang tujuannya identik dengan tujuan yang akan dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri. Sebaliknya, jika pendidikan merupakan proses pelaksanaan mencapai tujuan, maka filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai pedoman dasar dari sistem yang harus ditelusuri oleh proses pelaksanaan itu sendiri. Filsafat pendidikan Islam dengan demikian berfungsi sebagai pembentuk nilai-nilai bagi filsafat pendidikan. Hasan Langgulung dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan Islam telah membahas tentang fungsi filsafat pendidikan Islam menjadi 9 kelompok penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami sistem pembelajaran. Yang kedua, menganalisa konsep-konsep dan istilah-istilah. Yang ketiga, untuk mengkritik asumsi-asumsi dan fakta-fakta. Yang keempat, untuk membimbing asas-asas pendidikan. Yang kelima, menerima perubahan-perubahan dasar. Yang keenam, membimbing para sikap guru dan pengajar. Yang ketujuh, untuk membangkitkan dialog dan persoalan. Yang kedelapan, untuk menghilangkan pertentangan pendidikan. Dan yang kesembilan, mengusulkan rencana-rencana baru. Urgensi filsafat pendidikan Islam. 1. Memahami sistem pengajaran. Filsafat pendidikan Islam dapat membantu para perencana dan pelaksana pendidikan untuk membentuk pemikiran yang benar terhadap proses pendidikan. Yang kedua, menganalisis konsep dan istilah. Filsafat pendidikan Islam menyumbangkan analisnya kepada ilmu pendidikan Islam tentang hakikat masalah yang nyata dan rasional yang mengandung nilai. Yang ketiga, mengkritik asumsi dan